Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kami menjelaskan PSAK 105, yang dimana PSAK 105 ini membahas tentang akuntansi mudharabah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Muhammad Hadi Kurnia, BP 12, dan saya sendiri Muhammad Abil, BP 50. Untuk materi pertama yaitu PSAK 105. Next, Bang. Yaitu pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan 105, akuntansi mudharabah, pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59, yaitu akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0823 strip B garing DPN garing IAI garing 9 garing 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Setelah pengesahan di awal di tahun 2007, PSAK 105 belum ada perubahan atau revisi apapun. Next, Bang. Selanjutnya yaitu karakteristik dari PSAK 105, yaitu yang pertama, entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana ataupun pengelola dana. Yang kedua yaitu mudharabah terdiri dari mudharabah mutalaqah dan mudharabah muqayyadah. Yaitu di mudharabah mutalaqah ini adalah mudharabah ini di mana pemilik dana membiarkan kebebasan kepada pengelola dana dalam melakukan pengelolaan dana. Yang selanjutnya itu mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana untuk mengelola dananya tersebut, seperti biasanya tempat ataupun cara investasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain yaitu tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dana pada transaksi penjualan cicilan tanpa pinjaman atau tanpa jaminan. Yang terakhir yaitu mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi tersendiri tanpa melalui pihak ketiga. Yang keempat yaitu pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terdapat hal-hal yang disepakati bersama dalam akad. Yang kelima yaitu pengembalian dana syarkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersama dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah berakhir. Yang terakhir yaitu jika dari pengelolaan dana syarkah temporer menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Next, Bang. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian mudharabah. Next, Bang. Yaitu akad mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Mudharabah berasal dari kata dahar, artinya memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan di sini dapat diartikan sebagai proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Artinya berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah, yaitu rezeki. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, sahib al-mal, menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan
pihak lainnya menjadi pengelola dana tersebut. Nantinya keuntungan usaha secara mudharabah akan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Yang hasil itu disebut bagi hasil. Tapi ketika kerugian itu hanya akan ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi jika kerugian itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Lanjut, Bang. Yang selanjutnya itu dasar hukum mudharabah. Ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dalam Al-Quran yaitu mudharabah dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pengelola dana. Mudharabah di dalam Al-Quran ada pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yaitu hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu kepada Allah dan jika tinggalkanlah jangan pungut apapun bentuk riba yang masih ada. Jika kamu benar beriman kepadanya, jika kamu tidak mau meninggalkannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu. Tapi jika kamu taubat, maka kamu boleh menerima modalmu sehingga kamu tidak menganiaya si peminjam dan kamu tidak perlu juga dianiaya. Yang kedua yaitu dalam hadis, sebelumnya Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Rasulullah pernah melakukan mudharabah bersama Khadijah. Dengan modal dari Khadijah, beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Sabda Rasul yaitu 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mukharada atau mukharadhat atau bagi hasil, dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah tangga. Yang ketiga itu ijma'. Ibnu Syihab pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya, yaitu bahwa Umar bin Khattab pernah memberinya harta anak yatim dengan cara mudharabah. Ya, next, Bang. Yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun mudharabah. Yang pertama itu adalah harta atau modal. Di sini pembagiannya itu modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar. Yang kedua, modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang ketiga, modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha. Mudharib di sini yaitu pengelola dana. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan di sini pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan dan yang mungkin dihasilkan nantinya. Keuntungan yang menjadi pemilik pekerja dan pemilik modal harus jelas di dalam ijab kabul. Yang selanjutnya dalam keuntungan itu kesepakatan rasio presentasi harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan ke dalam kontrak. Dan juga pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah pengelola dana mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada pemodal. Tetapi menurut jumhur ulama ada 3 rukun, yaitu yang pertama 2 pihak yang berakad, pemilik modal atau syahib mal dan pengelola dana atau mudharib. Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh atau berumur 15 tahun. Dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili. Yang kedua, materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal mal, usaha berdagang, dan juga barang dagang yang berhubungan dengan urusan perdagangan. Yang ketiga tuh sikhat, yakni serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal dan diterima oleh pengelola dana. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Hadi. Kepada Hadi dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya itu jenis mudharabah yang akan saya jelaskan. Mudharabah dibagi menjadi 2. Yang pertama mudharabah mutlakah.
yaitu bentuk kerjasama antara sahib al-mal atau penyedia dana dengan mudarib atau pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada mudarib untuk mengelola dananya. Yang kedua, mudarabah muqayyadah, yaitu akad mudarabah yang disertai pembatasan penggunaan dana dari sahib al-mal untuk investasi-investasi tertentu. Contohnya, pengelola dana dapat diperintahkan untuk yang pertama tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. Yang kedua, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa jaminan dan tanpa pinjaman. Yang ketiga, mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Selanjutnya itu hikmah mudarabah. Sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktivitaskannya. Terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktivitasnya. Oleh karena itu, syariat memperbolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudarib atau orang yang diberi modal. Sedangkan mudarib dapat memperoleh manfaat dengan harta atau sebagai modal. Dengan demikian tercipta kerjasama antara pemilik modal dan mudarib. Allah tidak menyatakan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan. Selanjutnya itu asas-asas perjanjian mudarabah. Yang pertama itu perjanjian mudarabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, perjanjian mudarabah dapat pula dilangsungkan di antara sahib al-mal dan beberapa mudarib. Dapat pula dilangsungkan di antara beberapa sahib al-mal dan beberapa mudarib. Yang ketiga, pada hakikatnya kewajiban utama sahib al-mal yaitu menyerahkan modal mudarabah kepada mudarib. Bila hal ini tidak dilakukan, maka perjanjian mudarabah menjadi tidak sah. Yang keempat, sahib al-mal dan mudarib haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Yang kelima, sahib al-mal menyediakan dana, mudarib menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya. Yang keenam, mudarib berkewajiban mengambil pokok dana investasi kepada sahib al-mal ditambah bagian dari keuntungan sahib al-mal. Yang ketujuh, syarat-syarat perjanjian mudarabah wajib dipatuhi mudarib. Yang kedelapan, sahib al-mal berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian mudarabah. Yang kesembilan, sahib al-mal harus menentukan bagian tertentu dari laba kepada mudarib dengan nisbah. Yang kesepuluh, mudarabah berakhir karena telah tercapai tujuan dari usaha tersebut. Maksudnya itu adalah perjanjian mudarabah atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian mudarabah atau karena meninggalkan salah satu pihak, yaitu sahib al-mal atau mudarib, atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksud untuk mengakhiri perjanjian mudarabah itu. Selanjutnya itu sebab-sebab batalnya mudarabah. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat sahnya mudarabah. Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi. Sedangkan mudarib sudah terlanjur menggunakan modal mudarabah untuk bisnis perdagangan. Maka dalam keadaan seperti ini, mudarib berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya. Yang kedua, pengelola atau mudarib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Yang ketiga, pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka mudarabah akan menjadi batal. Sekian dari penyampaian materi saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hadi.
Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.